Halo, selamat datang di video saya yang berjudul Subnetting IP Part 2, di mana dalam video kali ini kita akan membahas sebuah soal subnetting, lalu mengerjakannya dengan metode PLSM. Baik, langsung saja ke soalnya. Di sini kita memiliki alamat IP 172.16.72.0/20. Kemudian kita ingin membagi alamat IP ini menjadi 6 buah bagian, di mana yang pertama itu adalah keuangan dengan jumlah host 20, pemasaran 40, produksi 30, IT 10, SDM 5, dan gudang 4. Untuk membaginya, pertama kita ambil jumlah host yang paling banyak, yaitu pemasaran. Pemasaran membutuhkan 40 host. Kita lihat pada tabel, jika kita menggunakan slash 26, maka jumlah host yang dihasilkan itu adalah 64. Maka kita akan menggunakan prefix tersebut. Setelah kita mengetahui prefixnya, kita dapat mencari range IP-nya dengan cara 255.255.255.255 dikurangi dengan 255.255.255.192, di mana 192 di sini merupakan subnet mask dari slash 26 atau prefix 26, sehingga dihasilkan range IP-nya adalah 63. Kemudian setelah kita mengetahui range IP-nya, kita dapat mencari IP broadcast-nya, di mana mencari IP broadcast-nya itu dengan cara menjumlahkan IP network dengan jumlah range IP yang kita dapatkan tadi, sehingga di sini 172.16.72.0 ditambahkan dengan 0.0.0.63 172.16.72.63. Baik, selanjutnya setelah kita mendapatkan IP broadcast dari pemasaran, nantinya IP broadcast ini kita jumlahkan satu, yaitu 172.16.72.63 nya ditambahkan 1 sehingga menjadi 64, di mana 172.16.72.64 itu akan menjadi network dari subnet selanjutnya. Untuk selanjutnya kita melakukan subnetting terhadap divisi produksi, membutuhkan 30 host. Untuk cara-caranya hampir sama seperti mencari pemasaran tadi. Yang pertama kita tentukan prefixnya, yang kedua range IP, lalu IP broadcast di sini. Dari hasil perhitungan itu kita dapatkan tabel sebagai berikut. Selanjutnya kita lanjutkan pada Cisco Packet Tracker. Baiklah, untuk desainnya sudah saya selesaikan. Untuk mempersingkat waktu, saya konfigurasi terlebih dahulu sehingga setiap host dapat terhubung dengan host yang lain. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya agar semua host itu dapat terhubung satu sama lain. Pertama, kita konfigurasi dulu IP dari setiap hostnya. Misal kita ingin mengkonfigurasi IP dari pemasaran. Di sini pemasaran memiliki dua host, yaitu VC9 dan VC8. Masing-masing host ini memiliki gateway, yaitu IP awal dari tabel yang telah kita tentukan tadi. Kemudian untuk menyeting IP hostnya, kita dapat pergi ke PC-nya, dapat diklik desktop, kemudian IP configuration, kita setting alamat IP-nya. Di sini saya menggunakan 172.16.72.2. Kemudian kita masukkan subnet mask-nya sesuai dengan prefix dari subnetnya. Kemudian kita masukkan gateway-nya, yaitu IP awal yang sudah kita tentukan tadi, yaitu 172.16.72.1 yang merupakan IP awal atau gateway dari divisi pemasaran. Untuk men-setting VC8, caranya sama saja. Kita pergi ke desktop, lalu IP configuration. Untuk subnet mask dan gateway-nya masih sama, karena kita masih dalam divisi atau subnet yang sama. Yang berbeda hanyalah IP address-nya. Di sini IP address yang saya gunakan adalah 172.46.7
16.72.40. Setelah kita men-setting semua host yang ada di subnet pemasaran, kita dapat men-setting semua host yang ada di setiap subnet. Caranya hampir sama seperti yang tadi. Langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu menghubungkan kedua buah subnet. Cara menghubungkannya, kita hubungkan dulu dari subnet gudang atau divisi gudang ke router ini. Caranya kita pergi ke router, config, terus cari interface yang menghubungkan antara router dan gudang. Port statusnya, kalau awalnya ini off, jika kita on kan maka dia akan terhubung. Kemudian kita setting IP address-nya. IP address di sini merupakan gateway dari subnet gudang atau divisi gudang, serta subnet mask-nya adalah subnet mask dari divisi gudang. Setelah kita menyeting divisi gudang dengan routernya, kita setting atau hubungkan pemasaran atau divisi pemasaran dengan routernya. Caranya di sini pergi ke Ethernet. Port statusnya jika dalam keadaan off akan berwarna merah, jika kita on kan maka dia akan terhubung. Kemudian kita masukkan IP address yang merupakan gateway dari subnetnya, serta subnet mask yang merupakan subnet mask dari divisi pemasaran. Setelah kita men-setting routernya, maka divisi gudang dan divisi pemasaran akan dapat berkomunikasi atau akan terhubung satu sama lain. Maka selanjutnya kita harus menghubungkan produksi dan keuangan, IT dan SDM dengan cara yang sama seperti tadi. Setelah kita menghubungkan setiap subnet ke routernya masing-masing, langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu menghubungkan ketiga router ini ke switch ini, agar ketiga router ini dapat terhubung satu sama lain. Caranya kita pergi ke routernya, pergi ke password internet. Di sini kita masukkan IP address dari IP router yang telah kita hitung tadi. Di sini saya menggunakan 172.16.72.179 dengan subnet mask 248. Setelah itu kita pergi ke router kedua. Caranya sama, kita pergi ke password internet 0, terus kita setting IP address dan subnet mask-nya, dan router ketiga juga sama seperti itu. Setelah kita menghubungkan ketiga routernya, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menghubungkan setiap router ke subnet yang berada di router yang lain. Misal menghubungkan router 3 ke subnet pemasaran dan gudang. Caranya kita pergi ke router 3, ke config, lalu ke status. Misal kita ingin menghubungkan router 3 ke divisi pemasaran. Caranya kita masukkan network ID dari divisi pemasaran yaitu 192.16.72.0. Kemudian kita masukkan subnet mask dari divisi pemasaran yaitu 255.255.255.192. Setelah itu kita masukkan IP address dari router ini, yaitu tadi saya setting 172.16.72 dan 180. Jika sudah, kita dapat mengklik add. Nah, jika berhasil maka tulisan pada komennya seperti ini. Nah, jika kita ingin menghubungkan router ini dengan gudang, kita tinggal masukkan network dari gudangnya, terus masukkan netmask dari gudangnya, dan masukkan IP dari routernya. Setelah kita men-setting router 3 ke pemasaran dan gudang, kita dapat melakukan kita men-setting router 3 ke divisi produksi dan keuangan. Caranya sama seperti yang tadi. Setelah itu kita men-setting router yang lain juga. Setelah kita men-setting, maka semuanya akan terhubung satu sama lain. Bagi contoh, saya melakukan ping dari visi 9 ke visi 7. Kalau gagal kita bisa ulang lagi. Visi 9 ke visi 7 sudah berhasil. Selanjutnya kita coba dari visi 7 ke visi kedua. Gagal, bisa diulang lagi. Berhasil. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jika ada yang ingin bertanya bisa komen di kolom di bawah. Terima kasih.